Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya ingin bahas tips-tips dan langkah-langkah awal yang sangat penting dan sangat-sangat sebetulnya simple sekali. Dan sekali lagi jangan panik, jangan terus gerusa-gerusu, jangan juga ambil tindakan yang berlebihan atau pemberian obat atau apapun yang berlebihan. Tapi teman-teman kalau mau itu kolam lama, mau itu kolam baru, mau itu ikan koi premium, mau itu ikan koi yang biasa-biasa, yang kualitas pasar, kalau ada masalah apapun dengan ikan koi itu, langkah pertama puasa total. Puasa total, jangan dikasih makan apapun itu. Pak, nanti gimana kalau ikan saya lapar, gimana kalau ikan saya mati, gimana kalau ikan saya lurus? Ingat kata-kata saya, ya, mau membaik, mau bagus, nanti saya akan arahin atau ajarin langkah selanjutnya, atau mau ikannya mati sekalian gitu loh. Jadi kalau puasa itu teman-teman, atau saya bilang ya netizen, blessed people dan semuanya, jangan berpikir koi itu kayak manusia yang nggak makan sehari aja langsung lemes, semaput lah kasarannya ya. Saya nggak makan sehari mungkin pingsan gitu loh. Koi mau berhari-hari, saya udah coba sampai 3 bulan nggak makan sama sekali, bener-bener kurus lempeng aja ikannya gitu loh. Tapi intinya kita sekali lagi mau ibaratnya masalah atau penyakitnya ini beres. Teman-teman, biasanya puasa total ini lakukan juga dengan maintain filtrasi. Contohnya kalau standar kolamnya Bless, kita patokannya kolamnya standarnya Bless aja ya. Lakukan backwash, water change, mekanik dibersihin sekalian, di backwash agak banyak, berikan air masuk dalam jumlah yang cukup lumayan, sekitar kadar 10-20%. Tapi ingat, langkah pertama dan paling penting adalah puasa. Nah, ada minggu kemarin 3 customer kita yang memang buat kolam, 1 customer yang hanya beli ikan. Yang 3 ini 2 dari Semarang, 1 dari Kudus, yang 1 ini orang kemarin mana ya, Jawa Barat kok, Bogor kalau nggak salah, Bogor atau mana lah. Sama, intinya ikannya ada masalah, kolamnya ikannya pertama flashing-flashing, nanti setelah ini kita akan bahas ya masalah atau gejalanya itu apa aja. Langkah pertama langsung puasa, dan puji Tuhan keempatnya ini Val, hanya dengan puasa beberapa hari, sekarang ikannya pulih sehat semua dan sudah makan normal lagi. Ya, nangkap ya teman-teman ya, betapa pentingnya puasa. Dan ini metode ini saya juga belajar dari senior-senior saya juga belajar dari Jepang. Teman-teman boleh cek semua ikan kolam yang bermasalah, langkah awal apa? Puasa, titik. Gitu ya. Nah, sekarang langkah kedua apa teman-teman? Yang paling penting, saya selalu ngomong ke semua penghobi koi, mau itu Anda punya ikan dengan kualitas apapun, Anda harus punya stok garam ikan. Jadi garam ikan ini garam yang khusus untuk treatment ikan, dan usahakan nanti tolong ya gambar-gambar fotonya ditampilkan. Belinya itu yang kualitasnya yang bagus, yang bersih, jangan yang kerosok karungan, jangan yang cari yang murah, yang agak kotor, yang banyak pasirnya, banyak kotorannya, terkadang malah nanti timbul masalah yang baru. Saya biasanya pakai yang per kiloan, jadi sekaligus bisa nakar. Per plastik ini biasanya 1 kilo, Val. Dan garamnya garam kristal, mudah larut di air, mudah apa ya istilahnya ya, diaplikasikan juga di kolam. Contoh kita kalau penanganan awal, contoh untuk 10 ton kolam, penanganan awal itu 0,5. Jadi kalau 10 ton pakainya 5 kilo, setengahnya, kurang lebih seperti itu. Ya, yang kedua ini kita harus punya nih garam ikan. Biasanya setelah puasa 1, 2, 3 hari, kalau kondisi ikannya tidak membaik, masalahnya apapun itu, nanti masalah-masalahnya apa kita akan bahas di belakang, baru langkah kedua dilakukan penggaraman. Penggaraman itu adalah langkah yang kita lakukan untuk menekan pertumbuhan bakteri, parasit, jamur, apapun yang negatif. Itu garam. Tinggal awal kita kasih 0,05 dulu ppm. Kemudian saya nggak terlalu detail ukurannya, tapi biasanya awal itu kalau 10 ton ya kita pakainya setengahnya, 5 kilo. Kalau 20 ton berarti pakainya 10 kilo. Biasanya di langkah kedua ini aja ikan itu sudah membaik, Pak. Asal ingat tadi ya, awal gejalanya awal kita langsung peka, puasa langsung total kita langsung sigap, kedua langsung penggaraman. Nah, kalau sudah 2 tahapan ini Val, puasa dan penggaraman, ikan tidak membaik, bahkan masalahnya tambah parah, baru kita tangani dengan obat-obatan yang lebih spesifik. Contohnya FMG, pomade, OTC, mungkin teman-teman ada beberapa dealer pakai obat-obat biotik yang lain, tapi kali ini saya nggak akan bahas ini dulu. Karena biasanya 2 tahap ini aja kalau teman-teman sigap, pertama puasa,
kemudian water change, lakukan backwash pembersihan, kedua penggaraman. Ini 2 langkah ini aja itu sudah sangat-sangat cepat dan membantu sekali. Jadi teman-teman, sekali lagi, koi ini memang salah satunya yang menyebabkan parameter baik di air, baik parameter yang di habitatnya, di ekosistemnya, saat sakit atau saat ada masalah itu jadi tambah problem, itu ya karena buang kotorannya itu saat dikasih makan. Makanya langkah pertama puasa itu sangat-sangatlah penting sekali teman-teman. Ya, itu mohon digarisbawahi. Pertama puasa, saya ulang sekali lagi. Yang kedua, metode penggaraman. Nah, sekarang kita bahas ke topik apa sih Pak? Sakitnya, masalahnya itu apa aja sih? Ini saya bahas dulu sakit-sakit yang ujungnya bisa menyebabkan kematian. Jadi ada 2 macam penyakit di ikan koi dan habitat. Yang pertama itu yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Yang kedua tidak menyebabkan kematian. Yang tidak menyebabkan kematian itu simpel, biasanya kutu. Baik itu kutu argulus, kutu jarum dan lain segala macam. Ya, bisa sih ada Pak yang kadang sampai mati, biasanya kutunya masuk sampai ke insang. Nah, itu saking parahnya dan biasanya nggak ditanganin. Tapi ya sama, kalau kutu itu ya awal memang harus ibaratnya puasa dulu. Kemudian kalau sudah parah mau nggak mau 1 kolam, di treatment semua, baik obat-obat kutunya itu mau dimilin, mau abate, mau apapun itu, ya makin besar kolam makin boros. Atau opsi kedua apa? Ikannya diseroin ke vet. Kutunya diambilin manual, setelah diambilin manual diobatin di vet, ngirit. Kalau di vet apa? Tapi ingat kembali lagi yang tadi saya jelaskan di awal, kalau teman-teman dari awal jeli ada masalah apapun itu, terutama yang bisa menyebabkan kematian, ya langkah pertama puasa, langkah kedua metode penggaraman. Ya, kita skip dulu ya yang tidak menyebabkan kematian, kutu apapun dan lain-lain tadi ya. Sekarang yang kita bahas yang menyebabkan kematian. Nah, teman-teman harus jeli. Memang inilah kenapa salah satunya kamu perhatiin semua fasilitas kolam blast ada yang pakai auto feeder nggak? Nggak ada. Saya punya alasan teman-teman, bukan saya pelit nggak bisa mampu atau nggak bisa beli auto feeder ya, mohon maaf sebelumnya ya. Karena memang saya mendidik semua tim blast termasuk saya pun. Setiap kasih makan perhatikan ikannya, perhatikan airnya, perhatikan perilakunya, pergerakan ikannya. Nah, gejala awal yang biasanya muncul Pak, kalau ikan kita itu ada masalah, airnya, kolamnya atau apapun, apa? Flashing. Ikan stres, loncat, ceplas, flashing di bawah, gesekin badan di dasar. Itu gejala awal teman-teman yang teman-teman harus amati. Itu ya tadi, pertama langsung puasa. Kalau customernya blast pasti udah paham deh. Karena blast itu salah satu keunggulannya, selain kita buatin kolamnya, kita buat sistem filtrasinya yang isi maintain dan lain-lain, yang gampang, yang secara estetika juga keren, baik natural atau minimalis. Tapi salah satunya pendidikan ini juga kita ajarkan, mulai ikan baru masuk, mulai makan awal, sampai nanti kolam sudah mature, sampai maksimalnya berapa kasih makannya, kalau ada masalah penanganannya gimana. Itu salah satu poin plusnya kita juga ajarkan atau edukasikan. Kedua adalah gejala awal yang muncul adalah ikannya pasif. Pertama adalah ikan diam di dasar. Kadang belum tentu ini harus dikategorikan ikan ada masalah atau sakit, bisa juga swing suhu. Pergantian kolam outdoor misalkan dari kemarau ke hujan, hujan kemarau dan sekitarnya, itu biasanya ada beberapa ikan yang parkir di bawah. Kalau cuman parkir doang, sirip dayungnya masih kebuka, itu masih oke. Tapi kalau sudah parkir di bawah, sirip dayungnya nutup, hati-hati. Wah, Pak Adi kok sampai segitunya, sekali lagi 16 tahun teman-teman, dan puluhan ribu ekor. Kita udah handle dan tangani, baik yang di keeping sendiri, baik yang untuk di fasilitas blast, baik yang untuk customer. Ya kita dari belajarnya dari pengalaman. Ingat yang pertama flashing, gejala ringan. Kedua adalah gejala perilaku, sirip dayung nutup atau ikan parkir di dasar. Yang lebih parah lagi yang ketiga Pak, ada memar gurat merah di badan, di sirip, di insang. Kalau yang parah sampai siripnya gripis, itu parasitnya udah parah. Bahkan ini sudah mengarah nanti bisa menyerang ke insang. Kalau sudah ke insang teman-teman 99% lewat. Karena memang itu ibaratnya nafas hidup utamanya ikan gitu loh. Nah kalau yang pergerakannya ini sudah sampai ke insang Val, biasanya nggak diem di dasar Val. Ini sekali lagi buat ilmu nih, mahal nih. Dia biasanya ngambang di atas sempoyongan dan mendekati air terjun atau aerator oksigen. Ngeri itu. Saya paling serem kalau udah lihat perilaku yang ketiga ini teman-teman. Ikannya ngambang di atas sempoyongan, terus dia mendekati ke air terjun. Ini insangnya udah kena.
biasanya jamurnya udah masuk insang. Biasanya dilema ini buah si malakama, Val. Kita serok, angkat, pindah karantina, malah mati. Didiemin juga mati di kolam. Lah saya biasanya ngapain? Udah tak diemin dulu. Ya, kamu sering lihat kan, makanya kok ini ikannya udah ngambang di atas, udah sempoyongan, udah, wes biarin, Val. Kita serok, kita pindah karantina, padahal sudah pakai air kolam juga, udah kita stabilin, udah kita aerasi yang kencang, oksigen, filtrasi dan lain-lain. Tetap malah nggak kuat, makin kaget. Ya, tapi catatan penting ya teman-teman, kalau memang sudah di kolam sempoyongan, insangnya megap-megapnya sudah nggak normal, bahkan kadang satu megap satu nutup nggak gerak, atau megapnya megap-megap cepet banget, ya itu memang harus dipantau khusus. Itu aerasi harus kencang, oksigen harus kencang. Makanya sistem kolam Blaze ini saya sedikit bicara ya. Ini contoh bottom drain, ya. Bottom drainnya Blaze ini atasnya biasanya ada diffuser oksigennya di tiap bottom drain. Kalau ada masalah di kolam dan pengobatan, itu baru dinyalain. Pasti airnya bergelombang, kalau enggak matiin, pakai yang di bawah air terjun dan yang difiltrasi. Kita udah pikirin itu semua teman-teman. Dan banyak yang kita di copy sistemnya, filternya, saya oke gitu loh. Karena itu salah satunya memang pengembangan yang tujuannya kita nih memikirkan untuk customer, bukan saat kolam koinya atau ikannya sehat aja, tapi saat ada problem, itu fungsi-fungsinya, equipment dan lain-lain itu bisa berfungsi. Ya, itu teman-teman. 3 gejala awal yang memang kita harus cermati dan harus jeli. Saya ulang, yang pertama flashing, baik flashing ringan, flashing di dasar, atau yang paling parah sampai loncat-loncat ke atas permukaan air. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada ciri-ciri pergerakan ikan koi yang pasif, diem di dasar, diem di atas, ngambang, semoyongan, sirip dayungnya nutup, parkir. Nah itu. Yang ketiga yang parah adalah ada guratan merah, bahkan yang sampai parah gripis di sirip dayung dan di ekor. Itu biasanya jamur, parasit, dan lain-lainnya sudah cukup parah. Nah teman-teman, nanti kapan kita akan bahas lagi kalau yang ketiga ini yang menyebabkan kematian paling tinggi, itu penanganannya seperti apa. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak ada garansi selamat atau pasti hidup. Tapi sekali lagi, kalau saya punya prinsip, tugas kita adalah berusaha. Tapi teman-teman, intinya melalui video ini semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya. Yang pertama adalah penanganan awal untuk kolam ikan kita saat bermasalah. Yang kedua, perhatikan ciri-ciri parameter perilaku ikan koi kita dan parameter air kita. Itu juga kita harus jeli. Biasanya air yang tadi yang sudah sampai badannya memar merah, Val, biasanya ada beberapa ekor, terus ada yang sampai gripis-gripis dan lain-lain, airnya agak berkabut, agak keruh. Ya, itu salah satu parameter yang harus teman-teman perhatikan. Nah teman-teman, mungkin untuk video edukasi kali ini bagaimana penanganan untuk kolam dan ikan koi yang bermasalah bisa bermanfaat. Nanti kita next akan bahas yang lebih spesifik lagi, yang penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian dan penanganannya. Yang pasti teman-teman terus dukung, support, share, dan like, komen channel kita. Semoga kita bisa memberikan suatu edukasi yang bermanfaat dan positif. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kami, komen, like, dan share, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.